offline kan ya? Iya, Kak. Oke. Ya, sebelum saya melanjutkan materi, seperti biasa, saya ingin melakukan survei terlebih dahulu menggunakan menti.com. Ya, nanti mengisi mentinya di awal dan di akhir kuliah untuk evaluasi. Kalau di akhir pertemuan, kalau yang awal-awal itu saya ingin tahu ekspektasi dari kalian. Oke, silahkan dibuka di HP atau di laptop boleh menti.com. Ya, sudah kelihatan ya? Yang saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Menti.com, kemudian kita masukkan kodenya ya. Kode referral. Nah, bukan. Kode biasa. Kalau kode referral itu untuk afiliator. Ya, saya bukan afiliator. Oke, sebentar. Gelak tadi. Suruh mas. Oke. Benar ya. Ya. Kodenya penutupan. Kodenya itu 21 20 78 50. Ya, kodenya seperti yang saya share di chat. Kalau sudah, klik submit. Ya, silahkan seperti biasa isikan ekspektasi kalian terhadap mata kuliah ini atau harapan lah dari mata kuliah ini itu apa. Oke, saya kira itu tesnya lama, ternyata tesnya itu cepat ya, cuma 2 jam. Ya, jadi saya ke Kudus, ternyata Semarang Kudus itu dekat, cuma 1,5 jam. Jadi kita bisa kuliah di pertemuan sore hari ini. Ya, ini ekspektasinya bebas, seperti biasa. Programmer atau programmer database bebas. Silakan diisi, saya beri waktu 2 menit. Oke. Ini untuk jawabannya baru 1/4 yang jawab ya. Silakan diisi, tidak usah terlalu berpikir dan tidak usah dibawa perasaan. Oke. Kalau sebelumnya sudah dapat itu ya, sistem basis data ya. Mata kuliah sistem data, apakah kalian masih ingat mengenai
query-query yang diajarkan di sistem basis data kemarin? Kemarin ingat, sekarang lupa. Ada yang masih ingat ya? Ya, ini kita nanti masih membahas mengenai query SQL. Nanti akan saya tunjukkan RPS-nya. Saya tunjukkan RPS-nya mengenai materi apa saja yang akan kita dapatkan di pertemuan atau di mata kuliah pemrograman basis data kali ini. Silakan di sini yang belum isi. Nilai A. Oke, sudah mengisi semua ya, walaupun saya lihat ya 2/3 orang lah, atau 2/3 mahasiswa yang menjawab. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, bahasa pemrograman yang paling Anda kuasai. Ya, saya husnudonnya pasti Kotlin lah ya. Bahasa pemrograman yang dikuasai pastinya Kotlin, karena saya yang mengajar. Silakan Desi. Jadi yang paling dikuasai ya, karena kalian hanya bisa ngisi satu. Oke, silakan Desi. Bahasa pemrograman apa yang kalian dapatkan di program studi teknik informatika ini? Kalau semester 1 kan diajari bahasa C. Sama Pak Marti, dasar pemrograman mesti diajari Python. Terus sudah dapat web dinamis, berarti sudah diajari PHP. Ya, silahkan diisi. Atau mungkin sudah belajar bahasa-bahasa yang lain, bahasa Ruby misalkan, atau bahasa Dart. Kotlin nggak ada yang menguasai, atau Java ya, Java itu penting juga, bahasa Java. Oke, silakan diisi. Saya beri waktu 1 menit lagi ya. Nah, sudah ya. Lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Oke. Apakah Anda masih ingat query SQL yang diajarkan untuk manipulasi data? Maksudnya untuk memanipulasi data itu bukan update, delete gitu ya. Tapi apakah kalian tuh masih ingat query SQL yang diajarkan kemarin? Saya ingin tahu apakah kalian masih ingat materi kuliah semester kemarin. Query-query-nya masih ingat apa enggak? Kita lihat. Ya, silakan di sini. Ya, hasilnya seperti pada layar ya. Jadi ada 2 orang yang mungkin masih ingat ya, yang masih ingat query-query SQL yang diajarkan di semester kemarin. Terus mayoritas itu hanya sedikit ya yang masih ingat. Terus ada
tidak tidak ini bukan tidak tetap ya, 10 orang menjawab sedikit ya. Ya paling enggak ada yang nyantol lah ya. Paling enggak ya membuat database, membuat tabel masih ingat query-nya itu. Oke. Nah, ini bahasa pemrograman yang paling dikuasai itu kalau dari sini yang paling besar itu HTML. Ya, HTML itu kalau menurut saya itu bukan bahasa pemrograman. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman. Kenapa kalau HTML disebut bukan bahasa pemrograman? Karena HTML itu dia di dalamnya tidak bisa digunakan untuk percabangan, untuk perulangan, membuat fungsi itu nggak bisa. Dia itu hanya bisa digunakan untuk membuat kerangka website. Nah, ibaratnya kalau kita bangun rumah, ya HTML itu sebagai pondasinya lah, sebagai cagak-cagaknya gitu, sebagai cakar ayamnya. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman. CSS juga bukan bahasa pemrograman. CSS itu untuk mempercantik tampilan. Ibarat kita bikin rumah, CSS itu catnya. Itu. Ya ini bahasa C ya, karena bahasa C itu sering dipakai oleh dosen-dosen ya untuk struktur data, untuk algoritma pemrograman juga pakai bahasa C. Kayaknya yang code cuma saya aja. Oke, ini yang ekspektasi. Ya, ekspektasinya menjadi ahli database, dapat membuat database, ya pasti dapat membuat database, saya yakin. Dan penerapannya serta dalam bentuk IR diagram, entity relationship diagram beserta relasinya. Ini mengerti banyak hal mengenai pemrograman database, kemudian menjadi database programmer itu saya sendiri yang isi, memahami pembelajaran dengan baik dan dapat mengaplikasikannya, bisa paham materi, bisa memahami tentang database programmer, bisa memahami pelajaran ini dengan baik serta menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Dan mudah memahami, dapat memahami materi, bisa memahami dengan baik. Ya, ini ekspektasinya bisa memahami dengan baik ya. Ya, semoga dengan kalian ikut kuliah ini, datang kuliah ini, bisa dengan mudah untuk menangkap materi yang saya berikan. Diniati dengan ibadah, dan semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Kalau database saya yakin pasti terpakai di kalian kerja dimanapun, pasti kepakai karena ya kalau kalian jadi operator, walaupun kalian bukan yang membuat aplikasinya, ya pasti aplikasi yang kalian pakai itu menggunakan database. Karena kalau nggak pakai data, terima kasih atas surveinya ya, atas masukannya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Ya, jadi ada pepatah bilang bahwa perencanaan itu 50% dari keberhasilan. Jadi perencanaan itu 50% dari keberhasilan. Oleh karena itu di sini saya sedang merencanakan apa saja yang akan saya ajarkan di mata kuliah pemrograman database. Jadi rencana pembelajaran semester. Oke. Jadi kalau kalian kuliah, nanti kalian misalkan pengen tahu materi apa saja yang diajarkan oleh dosen, silahkan kalian minta RPS-nya ke dosen tersebut. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk materi dari kuliah ini itu sama seperti sistem basis data, cuma nanti ditambah dengan pemrograman. Pemrogramannya nggak sekompleks pemrograman mobile. Ya, jadi pemrograman yang sederhana saja, yang menerapkan
CRUD tentunya. Ya, dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tadi ada yang menjawab menguasai PHP, ya. Jadi nanti kalau ada yang bisa PHP, pastinya akan sangat mudah untuk membuat programnya nanti. Ya, di sini bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman, tapi basis data. Database yang saya gunakan adalah database MySQL atau MySQL. Saya nyebutnya MySQL ya. MySQL, kalau kemarin kalian belajar Oracle, kalau sekarang MySQL. Dan untuk menggunakan database MySQL ini, kalian tidak perlu menggunakan Oracle, tapi cukup kalian nanti menggunakan MySQL client, atau nanti kalian bisa install Exam. Saya yakin kalian sudah install Exam. Ada yang tahu Exam? XAMPP? Tahu semua ya. Itu adalah sebuah software yang berisikan paket-paket dari software, paket-paket software ini, software yang di dalamnya terdapat paket-paket software. Paket-paket softwarenya bisa MySQL, bisa Apache, biasanya ada FileZilla juga, dan lain sebagainya. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan. Ya, ini saya punya bukunya ini. Ini ada bukunya. Terus kalau ini PDF-nya saya juga punya, nanti akan saya share. Jadi SQL All-in-One for Dummies dan SQL Second Edition. Ya, untuk sementara karena El Nino yang baru itu masih belum beroperasi dengan maksimal, jadi kita belum dibuatkan course di El Nino, maka nanti ini akan saya bagikan setelah El Nino-nya itu menampilkan course kita. Jadi sementara belum saya share ya RPS-nya. Oke. Saya nggak tahu kemarin belajar SQL sampai mana ya, tapi nanti ya saya tunjukkan RPS-nya, nanti kalian pahami sendiri. Ya, jadi untuk temuan hari ini, temuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya ajarkan selama 1 semester. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai database dan relational database atau RDBMS, terus peran dan fungsi MySQL. Dan ini pertemuan pertama hari ini. Pertemuan kedua, saya akan menjelaskan mengenai komponen dari database relasional. Ini komponen tabel, ada tuple, ada kolom, ada baris, kemudian ada primary key, ada foreign key, kemudian ada referential integrity, pengenalan SQL, dan lain sebagainya. Pertemuan ketiga nanti kita sudah mulai untuk menulis kode program atau menulis query menggunakan MySQL client. Jadi nanti pakai command prompt, kalian pakai command prompt untuk menjalankan perintah-perintah SQL-nya. Saya akan menjelaskan mengenai karakter set, tipe data MySQL, dan lain sebagainya. Beberapa referensinya masih yang dulu, masih Android. Yang keempat, membuat tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel. Pokoknya pertemuan keempat kita akan fokus dengan tabel. Kalian akan memanipulasi tabel, mulai dari membuat tabel, kemudian menghapus tabel. Kemudian kalian nanti juga akan mengubah struktur tabel. Misalkan kalian melakukan rename, lalu kalian menambah kolom, kalian mengganti nama kolom, dan lain sebagainya. Nah, ini pertemuan kelima, nanti kalian akan menampilkan data dan juga menginsert data. Tapi jangan khawatir, untuk menginsert dan menampilkan data itu perintahnya banyak banget. Apalagi perintah select ya. Select itu ada banyak banget. Ada select where, select like, kemudian select order by, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti kita akan menggunakan buku ajar yang saya
buat, ini saya sudah membuat buku ajarnya ya. Meskipun belum selesai, tapi kemungkinan minggu depan sudah selesai untuk buku ajarnya. Ya, seperti ini. Oke, jadi nanti materinya ini sudah saya siapkan sedemikian rupa. Jadi tadi kita masuk ke pertemuan kelima ya. Ya, ini insert. Insert itu ada banyak, ada insert value, ada insert set, terus ada select juga. Select itu ada banyak sekali perintahnya. Select from, select as, select order by, select limit, dan lain sebagainya. Lalu pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai edit dan hapus data di tabel. Jadi perintah update, selain update nanti ada replace juga. Nanti kalian akan belajar perbedaan update dan replace itu apa. Kemudian untuk menghapus data itu juga ternyata tidak hanya perintah delete, tetapi ada perintah translate. Apa itu perintah translate nanti kalian pelajari di pertemuan ke-6. Nah, ini pertemuan ke-7, ini tapi belum rapi. Ya, ini tentang hak akses atau memberikan hak akses kepada user. Jadi kita bisa menambah hak akses, misalkan user itu bisa menghapus data, user bisa menambah data, user bisa mengedit data. Kita bisa membuat user dan menambahkan hak akses. Kita juga bisa mencabut hak akses user. Ya, nanti pertemuan ke-7. Maaf, ada iklan lewat tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Pertemuan ke-7 mengenai hak akses user, menambah hak akses. Pertemuan ke-8 kita akan menggabung tabel menggunakan perintah join. Ada right join, ada left join, ada inner join, ada cross join. Ya. Pertemuan ke-9 kita bahas mengenai view tabel atau view MySQL. Jadi untuk view ini adalah tabel virtual dari MySQL. Jadi selain membuat tabel yang permanen, kita bisa membuat tabel yang virtual. Dan untuk lebih jelas mengenai view nanti di pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, kita membahas mengenai prosedur dan function. Jadi di SQL ini kita juga bisa menambah prosedur, membuat prosedur, dan membuat function. Jadi nanti kita akan membuat prosedur dan function menggunakan SQL. Lalu
Pertemuan ke-11 mengenai trigger SQL. Untuk trigger ini ya, merupakan perintah yang sangat unik ya. Jadi nanti kalau menggunakan trigger, nanti apabila terjadi update data di tabel misalkan tabel baru, nanti secara otomatis data yang ada di tabel lama juga ikut terupdate. Jadi trigger ini nanti akan menyambungkan dua tabel, dan untuk trigger ini biasanya digunakan untuk stock change management ya. Trigger. Kemudian pertemuan ke-12 nanti kita membahas mengenai pembuatan aplikasi web menggunakan MySQL dan PHP. Jadi nanti kita akan membuat data atau membuat sistem informasi kepegawaian ya. Sebenarnya bukan sistem informasi juga karena tabelnya cuma satu. Ya, di sini kita di pertemuan ke-12 kita akan ya membuat membuat database, kemudian kita akan menampilkan data menggunakan PHP, lalu kita juga akan melakukan insert data menggunakan PHP. Pertemuan ke-13 ya ini masih melanjutkan dari proyek pembuatan aplikasi web, tapi di sini nanti kita akan melakukan update data, akan menghapus, dan kita akan melakukan pencarian. Jadi selain read update delete, kita juga akan melakukan pencarian, akan search gitu. Nanti pertemuan ke-14 akan saya jelaskan juga mengenai penerapan sistem informasi, penerapan atau kita akan membuat sistem informasi lagi menggunakan PHP MySQL. Pertemuan ke-15 nanti nanti kita akan presentasi. Jadi di sini kita metodenya project based learning ya. Project based learning. Jadi nanti pertemuan ke-15 kalian akan presentasi. Jadi nanti di pertemuan ke-13 saya akan membagi kelompok. Kemudian seperti biasa kalian akan menentukan tema dari aplikasi web yang akan kalian buat sesuai dengan kelompoknya. Terus nanti pertemuan ke-15 presentasi gitu. Jadi nanti kita menggunakan platform web ya, menggunakan platform web untuk membuat sistem informasi gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi yang akan kita pakai selama 1 semester? Di sini yang semester kemarin ada yang nggak ada nggak? Misalkan QTAB kemarin diajarin nggak? QTAB diajarin sama dosen pengampu dan bahasa data nggak kemarin? Bisa tulis di chat. Kalau trigger diajari nggak kemarin? Oke banget. Ada pertanyaan nggak? Saya masuk nggak? Halo? Masuk, Pak. Ya, ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oh ya. Ini ada materi yang baru nggak yang belum diajarkan di sistem basis data? Atau semuanya sudah diajarkan oleh Pak Handoko?
Yang belum ya? Sepertinya sedikit-sedikit sudah semua, Pak. Trigger sudah semua. Trigger, view tabel sudah diajarkan belum? Prosedur, prosedur, Yang prosedur belum, Pak. kan sudah ya? Trigger sudah diajarkan. Ya. Jadi nanti kita sistemnya sama ya, seperti Picture ya. Jadi nanti akan saya bagi dua kelompok. Akan saya bagi satu kelompok 2 orang. Jadi setiap praktikum kelompoknya itu terus dan nanti mengerjakan laporan seperti itu. Jadi nanti yang sistemnya nanti saya akan mencetak buku ajar, terus buku ajar yang saya cetak tersebut kalian fotokopi satu kelompok satu, terus nanti kalian praktikumnya dari situ. Nah, tapi nanti untuk teori nanti tetap saya yang ngajar. Itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi kita pada sore hari ini, kita akan belajar mengenai database ya. Di sini kalian sudah tahu ya database itu apa? Mas Karta tahu database itu apa? Itu Pak, lebih sistem untuk apa ya, pengumpulan data dan informasi. Ya, ya betul ya. Jadi database itu adalah sebenarnya sebuah wadah atau tempat yang di dalamnya itu berisi kumpulan data. Jadi di dalam database itu isinya kumpulan data yang terorganize atau biasanya terstruktur atau biasanya sudah terstruktur di dalam database tersebut. Ya, di sini kita akan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Nanti kalian bisa menginstal Exam, karena di Exam ini sudah ada paket untuk database MySQL. Seperti itu. Kemudian, ya, database untuk MySQL sendiri itu sebenarnya M di MySQL ini mewakili dari LAM stack. LAM itu kepanjangan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Ya, ini kalau yang pakai Linux. Terus kalau kalian punya server sendiri atau kalian nyewa server, biasanya di cPanel itu biasanya sudah ada MySQL-nya. Ya, kalau kalian lihat avandistudio.net itu di dalamnya itu ada cPanel-nya. Jadi saya membuat pengatur website avandistudio.net itu menggunakan cPanel. Oke. Kemudian untuk database sendiri, database itu sebenarnya tidak hanya MySQL ya. Ada database Access, ada database untuk atau SQL Server dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Excel sendiri itu juga database, tapi Excel ini dia menyimpan data itu dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks. Untuk ini aplikasi Excel juga termasuk dalam aplikasi database. Untuk Excel sendiri itu sebenarnya kurang mencukupi atau sebenarnya tidak cukup untuk menampung data yang kompleks. Jadi kalau kita ingin menyimpan data yang kompleks yang jumlahnya banyak, kemudian bisa diakses melalui internet, bisa diakses melalui jaringan internet, kita tidak bisa menggunakan Excel. Ya, maka dari itu kita menggunakan MySQL. Untuk MySQL sendiri ini bersifat gratis. Kalian bisa download, kalian bisa menginstal MySQL itu sebenarnya tanpa exam. Langsung kalian akses di website yang MySQL itu bisa.
SQL ini gratis, kemudian jumlah kapasitas penampungannya besar, terus di dalamnya itu terdapat banyak tabel yang saling berrelasi. Dan SQL ini makanya dinamakan sebagai RDBMS atau Relational Database Management System. Ya. Jadi SQL ini merupakan RDBMS atau database atau relational database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel yang saling berrelasi. Kalau untuk model database sendiri itu sebenarnya ada banyak ya, selain relational model itu ternyata ada flat model yang ada menyimpan data tanpa aturan dan cara penulisan tertentu, ada hierarchical model, datanya itu seperti pohon ya, dari atas ke bawah. Terus network model ini, kalau network model ini adalah kumpulan dari hierarchical model. Terus ada relational model yang kita pakai saat ini. Terus ada object oriented model. Nah, ini bentuknya seperti ini flat model. Kemudian ini relational model ya. Kalau flat model ini hanya terdiri dari satu tabel. Kalau relational model ini terdiri dari banyak tabel yang saling berrelasi. Kalau network model, kalau hierarchical model bentuknya seperti ini, bentuknya tree seperti ini. Kalau network model ini kumpulan dari hierarchical model. Jadi model database seperti ini. Kemudian ini silakan contohkan ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan XAMPP. Ini kalau sudah terinstall akan muncul seperti ini. Terus di sini ada exam control panel. Exam control panel di sini sudah ada paket-paket software-nya, ada MySQL, ada Apache. Kalau kalian mengaktifkan Apache, nanti kalian bisa menggunakan localhost atau server lokal. Nah, di sini kita start MySQL. Nah, kemudian nanti kalian harus masuk ke MySQL, terus bin. Nah, di sini di MySQL bin, di lokasi exam MySQL bin ini kalian ketikkan perintahnya ya, untuk masuk ke MySQL console. MySQL main view root main p. Main p ini kalau misalkan ada passwordnya. Ini kalau saya kasih main p seperti ini, dia akan menyuruh memasukkan password. Tapi karena saya tidak ada passwordnya ya langsung saya enter aja seperti ini. Ya, di sini nanti akan masuk ke MySQL Monitor atau di sini namanya MariaDB Monitor. Ya, ini sebenarnya ada sejarahnya. Kenapa sekarang kok namanya MariaDB Monitor? Jadi untuk MySQL ini sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Jadi dulu kan MySQL sama Oracle kan saingan. Tapi MySQL itu dia semangatnya adalah semangat open source, semangat yang gratisan lah. Sedangkan Oracle itu berbayar, semangatnya berbayar. Nah, waktu tahun berapa saya lupa, itu Oracle mengakuisisi MySQL, nah, sehingga para pengembang MySQL, para komunitas MySQL ini khawatir kalau nanti MySQL itu berbayar. Akhirnya mereka membuat sebuah database manajemen baru, namanya itu MariaDB. Maria ini diambil dari nama anak dari pendiri MySQL. Jadi pendiri MySQL punya anak namanya Maria, terus dijadikan nama database MariaDB. Nah, makanya di sini MariaDB Monitor. Ya, tapi di sini masih pakai Oracle karena kalau kita lihat di examnya sendiri di sini modulnya masih modul MySQL. Tapi nanti lama kelamaan dia akan beralih ke MariaDB. Nah, jadi kalau kalian search MariaDB itu logonya itu logo lumba-lumba.
Bukan ya. Kalau MariaDB itu anjing laut. MariaDB itu anjing laut. Kalau MySQL itu lumba-lumba logonya. Ya, itu MySQL dan MariaDB. Ya, di sini nanti kita akan mengetikkan perintahnya ya. Perintah SQL-nya kita akan ketikkan di command prompt ini. Dan untuk melihat database. Terus untuk masuk ke database seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan berusaha supaya nanti data yang kalian olah itu adalah data yang real ya, data real project, betul-betul dipakai di perusahaan. Saya akan coba minta data dari teman-teman saya yang kerja di Grab, kerja di Tokopedia, atau kerja di Bukalapak ya, untuk meminta data supaya datanya bisa kalian olah untuk dijadikan informasi seperti itu. Jadi nanti ya harapannya bisa mengerjakan real project-nya. Tapi kalau enggak dapat ya kita pakai data dummy dulu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai mata kuliah yang akan kita ampu selama 1 semester. Kalau tidak ada, nanti kalian mengerjakan ini yang dasar ya. Ya. Ya, nanti silakan kerjakan soal ya, yang saya share di chat. Kelasnya kedua A berikutnya. Ya, ini tolong dijawab. Cuma 5 soal saja mengenai apa yang barusan saya sampaikan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik soal-soal ini, dan nanti minggu depan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti ini. Kemudian nanti ya, untuk minggu ini cuma 1 kali pertemuan saja ya. Jadi ini adalah teori sekaligus praktek. Prakteknya kalian isi soal ini gitu. Jadi ini